ditunda itu seperti apa Bang? Jadi alhamdulillah hari ini tanggal 19 Maret ya, persidangan perdana nomor perkara 261 tahun 2025 yang dimana penggugatnya itu almarhum ya, yang kemarin kita pun masih berduka ya, dalam keadaan berduka. Akan tetapi memang gugatan ini memang tetap kita harus jalankan karena memang sudah terdaftar juga, dan tadi teman-teman media pun melihat dan mendengar secara langsung apa yang kami duga kemarin pada saat pemakaman pun ya memang ini faktanya bahwa penggugat atau pemberi kuasa itu prinsipal yaitu almarhum yang telah tiada, maka nantinya akan diganti kepada ahli waris gitu. Jadi nanti tadi pun sidang itu menjelaskan nantinya ada perbaikan di dalam gugatan, yaitu subjek hukumnya penggugatnya, yaitu yang tadinya dari almarhum Haji Nasrullah berganti kepada ahli warisnya, anak-anaknya gitu. Jadi tadi pun sudah jelas, hakim pun menjelaskan dan menerangkan nanti sidang lagi tanggal 9 April. Berarti sesudah Lebaran dengan keadaan gugatan pun sudah diperbaiki maupun puasa sudah diperbaiki juga gitu. Tapi kami pun akan mengupayakan jalan-jalan terbaiknya, solusi terbaiknya apabila nanti sebelum tanggal 9 April semoga ada jalan terbaiknya seperti apa, karena keadaan memang kita sebagai manusia pastinya kan menyadari lah kalau memang itu haknya ya haknya gitu kan, nggak usah dipertahan-tahankan lagi gitu kan. Artinya kami berbicara seperti ini pun semoga pihak tergugat yaitu Bapak Haji Muhammad Idris dapat memahami kondisi saat ini gitu. Almarhum hanya mempertahankan haknya, bukan mengambil hak seseorang atau hak orang lain gitu. Tapi di sini kami tetap akan melanjutkan perjuangan almarhum, mempertahankan hak-hak almarhum maupun keluarganya. Ya artinya kami pun dari awal pada saat dimediasi sebelum masuk gugatan, kami pun saya sebagai kuasa hukum dari almarhum maupun keluarganya sudah ingin berdamai juga. Artinya bukan kami tidak mau berdamai, kami ingin berdamai. Kami berikan kok uang kerohiman gitu kan. Tetapi kan permintaan dari pihak Bapak Haji Muhammad Idris ini yang menurut kami tidak masuk akal gitu. Terkadang yang mintanya yang berlebihan gitu kan, yang dimana itu kan hak itu sudah dilepas. Kenapa harus minta yang berlebihan gitu? Itu pun kami secara manusiawi kami berikanlah kerohiman itu gitu. Permintaannya berapa? Ya kalau permintaannya sendiri ya artinya masalah persentase lah. Masalah persentase yang menurut kami ya tidak etis harus kami ucapkan di sini juga. Untuk sidang sendiri mungkin apakah setuju jika ini akan berdamai kasus ini? Iya, kita lihat nanti ya. Pokoknya kita usahakan yang terbaik lah. Setuju atau enggaknya ya nanti saya diskusi dulu sama tim kuasa hukum juga ya. Tapi intinya kita menuju arah yang baik lah, seharusnya seperti itu ya. Masih ada gimana sih kasus ini yang sudah lama sekali, bahkan ayah sampai sudah diadam masih berlanjut seperti ini sebagai anak seperti apa? Iya, di momen ini sih ya saya cukup cukup sedih ya. Saya belum bisa sampai final gitu istilahnya. Apa yang ayah titipkan gitu ya. Jadi ya saya akan terus berjuang lah. Intinya saya akan terus berjuang, terus mengusahakan yang terbaik dan yang baik untuk kasus ini. Apa? Mama sendiri Enggak sih, ya mama ngikut kita aja. Tapi almarhum sempat mengatakan untuk tetap kawal kasus ini. Tetap perjuangkan, tetap usahakan yang terbaik dan yang baik. Pihak keluarga sekarang apakah sudah mengikhlaskan pekerjaan almarhum atau seperti apa? Ya ikhlas lah, harus ikhlas gitu, dari keluarga. Mungkin agenda selanjutnya di tanggal 9 itu 9 ya Pak ya, habis Lebaran. Iya. Agenda di tanggal 9 itu perbaikan subjek hukum penggugat, yaitu yang tadinya dari almarhum kepada ahli waris ya. Itu aja. Iya, itu udah pasti hadir karena kami sebagai penggugat pastinya kami proaktif ya dalam hal ini. Pasti hadir kok. maksudnya ini kan keluarga mengupayakan agar sebelum lebaran pencairan ganti rugi itu akan cair, tapi kenyataannya ini habis lebaran aja masih baru mau dimulai ini. Seperti apa sih Mas?
Ya kita lihat aja nantinya Mas ya, kita lihat aja proses selanjutnya. Yang penting yang saya sampaikan tadi, kita akan mengusahakan yang saya berjuang untuk yang terbaik dan mengusahakan yang baik lah. Intinya itu aja. Sama Ponen, karena kemarin Ponen juga ngomong bahwa jasa marga akan menyelesaikan kasus sebelum lebaran. Iya nanti kita diskusi dulu ya terkait itu. Saya juga belum ada tahu detailnya. Bang, Yang akan menjadi ahli waris yaitu ya empat orang ahli waris ya Mas ya, istri maupun anak-anak dari almarhum gitu kan. Itu. Berarti laporan itu masuk subjek hukum itu. Kenapa? Masuk ke subjek. Ya masuk sebagai subjek hukum. Nanti makanya kita akan buat keterangan waris atau penetapan waris yang dibuat nanti di pengadilan gitu. Apakah nanti cukup dari notaris kita buat juga gitu. nantinya penggugatnya akan satu orang Mas Bung atau 4 orang? Penggugatnya pasti empat-empatnya ya, tapi nanti secara teknisnya apakah dari keempat itu mengkuasakan dulu kepada satu orang ahli waris atau nanti empat-empatnya sebagai subjek hukum sebagai penggugat gitu kan. Nanti kita teknisnya itu pastinya kita akan buat yang memang seringkas mungkin lah gitu. Oh, tapi ada mediasi di luar pengadilan, di luar sidang gitu mungkin Mas? Kalau saya pasti kalau saya secara pribadi pasti nanti saya akan diskusi juga kepada pihak ahli waris. Tetapi di sini ahli waris juga memikirkan yang terbaik juga gitu. Apalagi ya kami sih meminta lah kepada pihak Bapak Haji Muhammad Idris dalam kondisi seperti ini tolong pakai hati dilihat gitu ya. Itu agar ada jalan yang baik, solusi terbaiknya seperti apa gitu. Tapi sudah ada pertemuan Mas dengan Sebelumnya doang gitu. Sebelumnya aja ya. Sebelum mendaftar. Iya justru belum ada, karena belum ada itu makanya kan sidang, kita harus ada sidang hari ini. Belum Tidak ada. ketemu jalan keluarnya seperti apa. Tadi yang dikatakan win-win solution belum ada. Tetapi kalau memang pada saat itu pembicaraannya dari pihak ahli waris akan memberikan kerohiman, ya betul. Tetapi itu pun tidak direspon dengan baik oleh pihak Bapak Haji Idris gitu. Jadi belum ketemu untuk titik terangnya seperti apa. Gitu.